monggo. Oke, Kang Sule, Ya. mungkin gimana nih melihat kemarin persidangannya Iki akhirnya bisa bertemu sama si Teddy. Teddy itu sendiri. Ya, kemarin kan sidang mediasi, ya katanya berjalan lancar. Ya alhamdulillah, itu kan mediasi penetapan ahli waris, akan tetapi belum ditetapkan. Cuman kalau bijaknya Iki itu ketika kalau memang Bintang ada bagian ya silahkan gitu. Tapi kan yang memutuskan yang akhirnya majelis hakim nanti ditolak atau diterimanya tinggal nunggu nanti sidang selanjutnya. Tapi setelah sidang kemarin, Iki ada cerita nggak sih hasil Berbicara. pertemuannya seperti ini gitu. Ya itu dari Iki, itu dari Iki. Maksudnya ya terus gimana Ki? Ya udah nanti tinggal nunggu, nanti diwakili sama pengacara. Gitu. Kan kemarin nggak berbicara tentang objeknya, berbicara tentang apakah masuk atau tidak. Gitu. Tapi Kang, untuk kemarin sendiri kan dari pihak Teddy sendiri kan tetap kekeh ya. Artinya untuk saat ini tetap kekeh ingin masuk ke Ya, ahli waris. Ini kalau dari- cukup jelimet rumit. Kalau dari Iki sih, Iki sudah katanya sudah berbicara langsung. Ini Ya. buat Bintang ya. Ya. Jadi artinya Teddy udah tidak masuk Mhm. untuk menjadi ahli waris. Tapi acaranya kan kekeh, Ya. dan itu harus masuk. Tapi dari hasil mediasi itu akhirnya Bintang lah yang akan nanti ditetapkan. Tapi tinggal menunggu nanti penetapan diterima atau ditolak. Tidak ya. Gitu. Tapi Kang, artinya untuk Teddy sendiri yang masih keras kepala ya, Kang, tetap menuntut terus keluarga sini terkait ahli waris sendiri. Iya, yang akhirnya kan jadi kebongkar semua, kan. Tetaplah harus ada history life-nya seperti apa. Dan saya sebetulnya sudah capek sih dengan ngomong masalah hal seperti itu. Cuma mungkin ada beberapa lah, kayak kemarin kan sahabatnya tahu lah, sudah memberikan pernyataan bahwa beliau itu speak up tanpa saya yang nyuruh. Nah, itu ada suratnya di mana dia? Diambil aja diambil itu. Terus ini biar untuk mengklirkan lah, karena ada dugaan bahwa kayak seperti Pak Ecen itu saya yang nyuruh. Nah akhirnya saya memberikan sebuah secara tertulis lah gitu, dan itu juga pasti akan berlaku nanti kalau ada pelaporan lah di kepolisian. Gitu. Turun dikit, Pak. Terus Kang, artinya untuk terkait ya suratnya ini sendiri Kang. Kan pengacaranya bilang kan selalu mana buktinya itu aja. gitu ya. Jadi saya tuh sekarang berbicara memakai bukti. Kalau ini surat pernyataan kan udah kan, Ya. waktu di mana ya, diperlihatkan nggak, Mbak? Belum. Oh, belum ya. Oke. Ini yang mana dulu ya, yang Dari sahabatnya ya. Sahabatnya dulu. Nah ini udah ada di ya, bahwa seorang Novan itu dia menyatakan berbicara kepada publik atau speak up atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Nah, ini ditandatangani, berarti artinya sudah disetujui. Terus ada surat yang kedua bahwa Evan itu mengetahui bahwa saudara Teddy Pardiana telah membawa berkas-berkas untuk digadaikan dan dijual. Nah ini baru tahu ya, kaget ya. Berarti bisa dijadikan saksi nih kan kalau Oh iya. laporan ya kan? Oh iya, makanya saya minta secara tertulis Hitam bahwa di atas ini bukan saya yang menyuruh, tapi beliau yang mau kesadaran. ya kesadaran sendiri, dan beliau mengetahui pada waktu itu. Dan ini bukan sekarang-sekarang, sudah lama sebetulnya kejadiannya. Cuma kalau transaksinya tidak mengetahui, karena kan tidak bisa. Kalau secara verbalnya bilang saudara Evan itu dia udah berusaha mau menjual itu, tapi orang yang mau membelinya itu tahu lah bahwa itu tuh punya siapa gitu, yang akhirnya tidak berani karena kan nanti akan Polemik ya. bawa-bawa. Iya. Terus apa ya pengacaranya ya? Iya. Pengacaranya bilang kalau memang dia menantang bahwa kalau memang ada buktinya uang yang dititipkan kepada saudara Teddy, masa tidak jelas dengan ini?
Ya, dan ini pun nanti kalau tahu Iki melaporkan ini akan menjadi bukti dasar hukum Ya. buktinya. Nah ini tanda tangannya karena ini sudah lama. Ini tuh 7 hari setelah 7 hari wafatnya almarhum. Nah ini nih. Mau dibacain nggak? Sedikit aja kan. Sedikit aja ya. Kita menanggapi yang 5 miliar itulah Ya. yang pengacaranya bilang bahwa minta buktinya ini Bu, buktinya. Ini. Nih, ya. Pada waktu itu ada berkumpul di salah satu tempat beserta pengacaranya almarhumah. Nah, di sini udah jelas kok. Nih. Duh, gak silau lampu. Berapa? Nah, uang Rizky Febian ada di rekening atas nama almarhum Lina sejumlah lebih kurang 5 miliar. Ya, ini 5 miliar. Yang dibelikan Villa Bandung Indah seharga 1,4 miliar, rumah kos 32 kamar Bojong Soang seharga 2 miliar. Dan ini ada lagi tanah 99 tumak, tanah sebanyak 10 tumak di Cikoneng Ciamis. Nih, ya. Ini secara tertulis. Dan ini amanat, dan di situ saudara Teddy tidak akan menghaki semuanya, tapi kenapa sekarang dia tidak mengakui, bahwa bahkan mengakui kos-kosan itu miliknya. Ya. Gitu. Yang sekarang kosong ya kan, Kosong ya. terbengkalai. Iya, kan ini jadinya melebar dari penetapan ahli waris kan jadi kemana-mana. Ya, intinya gini, mungkin yang belum saya bicarakan kepada publik adalah ketika sebelum dia dilaporkan, kan itu juga minta penetapan ahli waris. Ya, Nah, benar. yang akhirnya minta, terus dia ngeles, tidak, dan dia tidak mengakui bahwa mobil itu digadein, nah, ternyata dijual. Ya. Nah, akhirnya masuklah, nah kan. Nah, kita ini setelah masuk keluar dari penjara, kita masih menunggu itikat baiknya dia untuk mengembalikan surat-surat yang tidak ada safety box dan juga uang sebesar 5 miliar. Nah, tapi kan tidak ada, tiba-tiba muncul minta penetapan. Itu masalahnya. Dengan hal yang sama, Iya. lagi-lagi ahli waris. Iki kan menunggu. Iki juga bilang kenapa Teddy tidak berkomunikasi. Anda seharusnya berkomunikasi. Kalau memang benar Aiki itu tuh kos-kosan, ya kemarin juga bilang tetap ke kos-kosannya milik dia, kan gitu. Jadi nggak jelas kalau menurut saya, ini terus saja bohong. Gitu. Bisa dibilang sepertinya polanya berulang ya Kang? Iya, polanya berulang, dan ketika bintang ada di dia. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan pengacaranya jangan kemana-mana ngobrol ngomong kesana kemari yang tidak jelas loh, kita jelas kok. Kita jelas itu. Runut ya Kang? Iya, jadi jangan-jangan ini pengacara juga dibohongin. Iya dong, pengacara dibohongin, kan dia seorang sarjana hukum dan ini udah jelas badan hukumnya. Ini juga dari pengacara, udah tertulis loh itu. Tidak bisa ini dibikin, oh ini dibuat baru, oh nggak bisa. Ininya aja udah, materainya aja udah begini. Ini 7 hari sudah meninggal almarhumah, dan ini ditulis sama pengacaranya. Jadi apalagi? Ya kalau misalkan tidak mereka mau membantah ya silahkan. Kalau membantah silahkan. Kan ini belum selesai. Kalau untuk urusan sidang penetapannya, kita mah sama anak-anak nggak jadi masalah. Ditetapkan nggak jadi masalah. Nggak ditetapkan. Ya, nggak ditetapkan juga masa iya kok selama 7 bulan juga udah dibiayain itu kalau berbicara ke situ. Masa iya Iki juga sama adik-adiknya menelantarkan, dan bukan kewajiban kakak-kakaknya. Sekedar membantu ya Kang? Iya, gitu kan. Selama ini juga Iki bilang bahwa suka minta ini minta itulah ke Putri untuk membiayai, berarti intinya nggak punya pekerjaan, terus duitnya kemana? Dan kos-kosan, setelah kos-kosan itu awalnya dari Putri terus direbut sama dia, yang akhirnya bulanannya masuk ke dia, itu duitnya kemana?
Yang sekarang justru malah terbang kali, Malah jadi kos-kosannya kosong. nggak ada yang Iya, Mendapat kos-kosannya sekarang jadi nggak benar, nggak keurus gitu. Ya kalau mau dihaki ya monggo silakan. Gitu. Ya kita nunggu aja proses hukum tetap berjalan. Proses hukum tetap berjalan dan Iki tetap akan mempertanyakan haknya. Ya mungkin nanti nunggu Iki nggak terlalu sibuk karena kalau pelaporan polisi kan kita harus bolak-balik. BAP kan, harus bolak-balik. kan yang menarik adalah dari pihak pengacara sendiri menagih Iki untuk mengurus di tahun 2024 tapi tidak terrealisasikan Menagih, untuk mengurus ahli waris. mengurus ahli waris. Iya, Ya. dari Nah, 2024 itu. makanya ini kan runtutannya dulu. Iya. Kan kita menunggu. Menunggu bukan berarti kita tidak mau menetapkan. Kan gitu. Nah, kita kan menunggu nih dari pihak sana. Kan nggak ada. Akhirnya kan tunggu-tungguan. Gitu. Kalau memang waktu itu saya tidak tahu ketika itu ada yang ngurus masalah ahli waris. Rian kalau nggak salah ya yang mengurus itu. Nah itu nggak tahu, mereka bilang kan tidak dimasukkan, gitu kan. Ya saya nggak tahu kalau itu bukan urusan dan bukan ranah saya juga, gitu. Nah, tapi kan nanti akankah dirimu hadir di persidangan selanjutnya? Kan Oh, nggak dirimu perlu. mewakili Ferdi sendiri nih. Oh, nggak perlu, hari ini udah nggak ada, Iya ini, sih. Udah nggak ada. udah nggak nggak ada, ada, ya udah diwakilkan sama pengacara. Jadi udah tidak, Iki pun tidak akan datang. Ya nanti pengacara ngasih tahu ke kita. Rencana yang mediasi di luar persidangan itu gimana Kang? Maksudnya apakah memang akankah ada terrealisasi atau seperti apa? Karena kan dari pihak sono pengacaranya Bu Wati pun berharap ataupun Ngapain? akan ada itu. Ngapain harus mediasi di luar? Loh, sendirinya mereka yang membawa ke jalur hukum kok. Kan yang terus-terusan ke sini apa kertas panggilan dari PA kan mereka. Udah sampai 5 kali loh panggilan. Kita antepin, biarin aja. Kita kalau berbicara per-peran gitu. Kalau misalkan Bu Wati bilang ya udah jangan gembar-gembor, buktiin aja secara hukum. Ya nanti sabar lah Bu, kan gitu. Nah, sekarang gini, siapa yang awal mula gembar-gembor? Kan dari pihak sana. Kita juga tidak mungkin. Nah sekarang giliran sudah kita bukakan semua, kemana? Ke pengadilan ngapain pakai bawa-bawa anak? Terus buat dibilang tidak pernah dititipkan ke Pak Ecet. Sudah jelas kok Pak Ecet duluan. Nah, ini dibohongin berarti kalau gitu.